Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Calon manten, keluarga, wali ya. Ingkang kula muliakan, alhamdulillah kita pada pagi hari ini menjelang siang di bulan Ramadan bisa melaksanakan Arafah dan bimbingan pokok benar bimbingan perkawinan. Sebelum dirafah, kepala masih ada urusan, jadi sebelum dirafah, bimbing dulu bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu adalah rangkaian dari rafah. Kalau rafah itu ngecek data, jangan sampai datanya ada yang keliru. Kalau bimbing itu penasihat, suatu rangkaian yang harus dilaksanakan oleh kami. Kenapa pemerintah itu perlu ada bimbingan perkawinan? Karena nanti di rumah tangga yang baru itu tentu tidak selalu bukan harmonis terus, tidak selalu mulus ya. Mudah-mudahan harmonis ya, jangan sampai nggak harmonis. Dan yang jadi masalah itu banyak sekali di Gresik ini, terutama di Panceng. Kalau jenengan lihat di papan itu angka perceraian itu sangat tinggi. Berapa itu? Tahun kemarin 59 ya, 59. Tahun kemarin itu di Panceng itu 59 angka perceraiannya. Sementara tahun 2003 itu hanya sampai 15 ya? 16 tahun berikutnya 59, tinggi sekali kan peningkatannya. Nah itu ya tentu saja kami selaku KUA itu tidak menginginkan rumah tangga itu kemudian cerai. Nggak mungkin toh, nggak pengen toh. Mestinya kan nikah itu hanya seumur hidup sekali ya. Ingin apa nggih? Makanya perlu dipahami bahwa nanti rumah tangga itu tidak selalu mulus. Ngoten nggih. Nah mesti enten masalah enten mawon nggih. Mesti yang namanya masalah itu ono isembol lah pokoke ono wae. Kadang-kadang teko kerja terus panas-panas perlu ngomongan titik kadang-kadang ya terus tadi emosi lah enten mawon nggih. Ada saja. Nah itu perlu dipahami. Jadi nanti perlu dipahami bahwa dalam rumah tangga itu pasti tidak selalu mulus, pasti muncul suatu saat muncul masalah-masalah. Yang namanya perbedaan omongan, perbedaan pandangan, perbedaan hobi, perbedaan apa malih? Apa malih Bu? Perbedaan pendapat itu mesti terjadi nih. Perbedaan selera makan. Ini jenengan senengnya apa makanan? Manis, pedas, asin? Semua seneng. Mesti ono makanan aku luwih seneng manis timbang. Enggak, semua enak. Waduh ya ini enak ini. Nembake napa? Semua makan. Oh, ya enak niki. Enggak ada masalah. Kalau semua, tapi kan kadang-kadang mesti saya lagi seneng di martabak goreng karo martabak terang bulan. Karena terang bulan sing kira-kira ada di berarti seneng nggak sih? Nek jenengan? Kayak cemilan. Oh, berarti kan masuk nggak sama toh? Nah, berarti kan dari sini sudah berbeda. Yang satu suka manis, yang satu suka asin. Kira-kira. Uang, ngapunten iki. Uangnya pas-pasan. Yang satu pengen
apa itu asin, martabak asin, yang satu suka yang terambulan manis. Kira-kira piye sih kira-kira duitnya pas-pasan pengen itu sing siji enggak aku pengen iki, sing siji aku pengen iki. Nah, kira-kira ngoten gimana enaknya? Gimana enaknya, Pak? Sudah. Nah, kata ibunya gandeng nyala ngoten Ibu nggih. Ya sesekali. Leres. Berarti ngaten. Jadi nanti berumah tangga itu bisa membayangkan ya, kalau uangnya banyak, semuanya tercukupi enak banget nggih. Pengen iki keturutan. Tapi kadang-kadang ada kalanya loh ya. Ada kalanya itu kemudian pas-pasan. Sehingga harus memilih. Saya kemarin contoh mana? Nah, rumah. Jangan seneng cat rumah sing warna apa? Ada cerah, ini dengan cerah. Warna sing paling kuning apa hijau apa biru? Hijau loh, kan beda kan? Mosok kok rumah itu terus siji separuh biru separuh hijau kan nggak mungkin toh. Nah, walaupun banyak mungkin saja beli cat macam-macam, tapi kan nggak mungkin umat terus kemudian belang-belang separuh biru separuh hijau. Nah ini menunjukkan bahwa yang namanya rumah tangga itu karena pribadi yang beda, satunya punya pikiran yang beda, jenis kelamin beda, hobi beda, kesenangan beda, dijadikan satu rumah, dijadikan satu kamar, dijadikan satu tempat tidur, tentu rawan terjadi perselisihan. Maka bener gitu nggih, genteng nyala nggih, genteng nyala. Sing lanang ana kalane nuruti sing wedok, sing wedok kalane nuruti sing lanang. Itu harus dari awal harus ditanamkan. Jangan sampai kemudian aku wong lanang, kowe iku menurut aku, enggak boleh ya. Ya memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi dalam prakteknya nggak bisa kemudian mentang-mentang laki-laki terus sakarepe dhewe kudu dituruti. Kan kayak maka resepnya dalam rumah tangga itu nanti harus terbuka, terus komunikasi itu ngobrol, kalau ada masalah apapun dibicarakan. Kalau bisa ketika sudah ijab kabul itu nikah kalau sudah kabul, maka sadarilah saat itu jenengan sudah mandiri, sudah terbentuk keluarga yang lepas dari orang tua. Maka apapun masalahnya selesaikan dengan berdua. Ngapunten, kalau ada masalah mboten perlu kemudian gampang-gampang cerita tentang orang tua ngoten nggih. Leres ngoten ta? Leres ngoten nggih. Di keluarga ya nggih. Iya. Loh, ibu jenengan yo setuju lho ibu. Iya, selesaikan di rumah tangga dulu nggih. Jangan titik-titik terus wadul karo wong tuwa. Ngapunten ibu nggih. Kadang-kadang wong tua itu kan belok anake wae, gitu. Kadang-kadang gak seneng karo mantune itu panjene bojomu iku. Nah, gara-gara soalnya mboten seneng, akhirnya terus belok anake ngelek-ngelekno bojomu. Lah kok ngono ya otomatis yo tambah dadi masalah. Maka tadi itu komunikasikan yang baik kalau ada masalah. Yang kedua terbuka, jangan ada yang disimpan, disembunyikan. Masa lalu ditutup,
Kalau masa lalu punya si A, si B, si C, si A, si macam, tutup, oke, buka lembaran baru bersama pasangan. Apapun masalah yang lalu jangan diceritakan lagi, sudah, itu sudah masa lalu, jangan diceritakan. Oke. Apalagi sewu, apalagi dibandingkan dengan yang lalu. Oh jangan, nggak boleh. Bikin kok enak ngono ya, aku kok dimanja, kok ini nggak boleh. Ketika yang masa lalu pacaran itu yang ditunjukkan itu yang enak-enaknya saja, yang nggak enak-enak itu mesti ditutupi. Kentut kalau karo wani di pacaran, mesti diimport nggih, soalnya sungkan karo calone. Tapi begitu rumah tangga, ya blas-blasan yang ngentut yo. Gak usah nggak ono mancing baper-baperan apa? Gak ono apa jenenge mencari perhatian, nggak ono, sudah terbuka. Iki aku ini aku gitu. Nah makanya sekali lagi masa lalu tutup, kemudian buka lembaran baru, terbuka dengan pasangan, jangan ada yang tutup-tutupi. Gaji sekian yo, tunjukkan gaji sekian. Kalau ngasih ke orang lain, ke mertua, ke orang tua, ngomong dulu sama pasangannya. Nah itu perlu. Karena kalian sudah berumah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kalau bisa ada tabungan. Langsung ada tabungan. Soalnya urusan rumah tangga itu ada kalanya ada sesuatu yang mendadak. Ngoten Bu nggih. Kadang-kadang ada yang sakit, kadang-kadang ada yang butuh ini, butuh buah itu di masyarakat itu kapan Bu nggih kebutuhan nggih buah ini kok mesti sumbangan lho. Ketika masih anak-anak nggak ono kebutuhan sumbangan, mboten enten nggih, tilik bayi, tilik wong loro, mboten enten, soalnya wong tua sing nggih lah gitu. Tapi begitu sudah rumah tangga, mau nggak mau ya harus tilik bayi, aguwo. Nah itu banyak loh kebutuhannya itu. Lengkit kadang-kadang melebihi kebutuhan makan daripada tilik bayi. Ono wae tilik bayi. Nah, makanya kalau bisa disimpan, ditabung, kalau bisa. Soalnya kebutuhan itu suatu saat pasti ada yang mendatang. Nah kalau nggak ada tabungan, bingung Bu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah sholatnya jangan sampai ketinggalan. Lampun lengkap toh sholatnya 5 waktu. Alhamdulillah ya. Lengkap. Insya Allah kalau sholatnya lengkap, insya Allah hatinya bisa tenang. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, pemerintah itu giat-giatnya gencar-gencarnya berantas stunting. Stunting itu adalah anak kurang gizi. Suatu saat pasti jenengan itu akan punya anak, punya pengen laki-laki atau perempuan yang pertama ini. Sama saja ya, kasihnya ya. Tak pengen langsung ya, nggak usah nunda ya. Ada nunda tak? Langsung nggak usah nunda ya. Aku koyo konco nunda, terus dia pakai apa? Tapi akhirnya iya nggak keturutan. Nggak usah langsung aja. Nah, nanti suatu saat punya turunan. Pemerintah itu sangat getol stunting. Stunting itu berarti proses
tumbuh anak kurang normal, kurang gizi ya, kurang gizi. Nah, pasokan gizi itu dimulai dari mana, Pak? Dari hamil atau dari sudah lahir? Hamil ya. Bahkan disarankan lingkar lengan atas itu harus dicek ya, Pak. Kalau terlalu kecil, nah itu perlu diwaspadai. Jadi sebelum hamil itu cek dulu lingkar lengan atas. Kalau terlalu kecil berarti perlu ditambahin. Terlalu kurus harus banyak minum suplemen, makan harus banyak susu, daging dan sebagainya. Jadi harus dimulai dari hamil, terus kemudian ketika melahirkan, hamil itu harus setara. Yang setara tak putusnya Bu. Lambat ternyata nggih, setara. Ini kuni melahirkan, terus yang setara menyusui. Kalau ngoten nggih. Soalnya tiang kampungan tes yang terus ngoten niku. Iya, gak oleh mangan banyak, gak oleh minum banyak. Gak usah taruh Pak ya nanti ya. Makan banyak aja. Anak yang stunting itu tandanya 1, pertumbuhan kurang normal. 2, berat badan turun. Mestinya anak itu selalu naik, berat badan turun. Yang ketiga, giginya lambat tumbuh. Yang keempat, baliknya terlambat. Nah itu anak stunting. Jadi pertumbuhannya kurang, berat badannya kurang, terus berat badannya turun ya kan. Terus kan ada ya, buku buku posyandu itu loh. Itu kan ditulis terus setiap satu minggu sekali kan, tulis terus kan, kontrol terus, diusahakan naik. Terus kalau ada turun berarti itu perlu diwaspadai. Berat badan, kemudian giginya lambat tumbuhnya, terus baliknya lambat, nah itu anak stunting. Penyebabnya kurang gizi, merokok, orang tuanya ngerokok, masnya ngerokok. Kemudian lingkungan kurang bersih, itu bisa menyebabkan stunting. Kemudian penyebab apa resikonya stunting itu? Risiko stunting itu kalau besar, dewasa itu kognitifnya kurang, kecerdasannya kurang, tidak bisa konsentrasi, kecerdasannya, kepintarannya kurang, tidak bisa berpikir, gampang bingung. Yang kedua, gampang sakit yang tidak menular ketika dewasa. Sakit perut, sakit jantung, darah tinggi, sakit ginjal, nah itu rawan ketika anak stunting. Makanan yang bergizi itu tidak harus mahal. Makanan bergizi tidak harus mahal. Justru makan yang mahal itu gizinya kurang. Kayak apa? Sosis, Kentucky, KFC, terus hamburger, hotdog, itu gizinya kurang. Karena ada pengalaman teman itu, anaknya teman keponakan itu dari kecil dikasih makan seperti itu, tapi itu didiagnosa ternyata kurang gizi buruk. Jadi pertumbuhannya sangat lambat. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima yang tanggung.
Kalau kita ingat bahwa seluruh masa kalau kita ingat itu saja bahwasanya mereka tetap boleh kita akan terus engage dan mereka untuk pesulat yang bertahan kalau kita ingin kita Oke. Saya kira itu kita tutup kata majelis kalau baik kurang lebihnya mohon maaf. Habis ini kemudian masuk ke ruangan Pak Kepala. Oke. Belum. Habis ini dengan masuk ke ruangan Pak Kepala untuk dirapat, dicek administrasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Oke.